Ini anggrek alam atau anggrek spesies atau anggrek jungle Dendrobium macrophyllum yang saya beli secara online, tapi daunnya penyakitan, banyak kutu sisiknya. Gimana nih ya? Hai sahabat Kembang Ayu, kali ini kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buka paket dan saya penasaran karena yang saya beli adalah anggrek spesies alias anggrek alam atau anggrek jungle ya. Baiklah, ini adalah paket online anggreknya. Seperti ini penampakannya. Ini adalah anggrek Dendrobium macrophyllum jenis spesies ya, atau anggrek alam. Nah, kalau berbunga seperti ini, sahabat yang ada di rumah, ini saya beli dari salah satu nursery karena di dekat rumah nggak ada yang jual jenis spesies seperti ini. Apalagi jenis koleksian spesies jarang ada yang punya ya. Akhirnya saya order online juga ya. Saya order yang paling ekonomis dari hasil tanya-tanya by WA saya. Seperti ini 150.000. Beginilah kadang beli online belum tentu seperti apa yang kita bayangkan antara harga dengan anggrek yang bakal kita terima. Kalau harga 150.000 sih biasanya sudah dapat angbul jenis hibrida ya, yang sudah berbunga dan bermedia. Nah, kalau untuk anggrek spesies kita bisa bandingkan langkah apa enggaknya sih dari segi harga. Oke, Mbak Yu Kembang Ayu bakal buka dulu karena penasaran banget, pengen lihat perakaran dari anggrek online ini. Kita perlu cek seperti apa dalamnya. Sebenarnya melihat akar yang sudah dibungkus sama sellernya seperti ini sudah ready untuk digantung atau ditempel. Tetapi Mbak Yu Kembang Ayu pengennya nggak sekedar digantung, tapi ya dinak-nik sedemikian begitu ya, agar kedepannya bisa lebih sehat dan cantik. Dan pasti kita bisa menikmati hasilnya yang lebih, tidak sekedar digantung saja. Nah, kita buka dalamnya dan seperti ini. Dan saya bakal lepas kawat gantungnya ini ya, karena nampaknya kita lagi berbeda selera sama sellernya. Seller punya pandangan digantung dan Kembang Ayu pengennya ditanam di pot. Jadi kita tahu ya, anggrek Dendrobium macrophyllum ini adalah jenis spesies. Kalau jenis spesies itu biasanya bandel, tahan banting, karena tubuhnya biasa di alam begitu ya, dan biasa di ekosistem hutan. Namun demikian setelah masuk di koleksi kita mesti kita bersihkan ya. Setelah Kembang Ayu lihat daunnya seperti penyakitan, seperti ini, beberapa nampak ada kutu sisiknya ya. Ini harus dibersihkan sampai tuntas karena bisa berkembang banyak. Bakal bisa menular ke anggrek-anggrek yang lain di koleksi kita. Kita di sini sebagai pembeli dalam memelihara anggrek dalam jangka panjang ya, harus lebih telaten. Setiap ada anggrek kita, mesti kita cermati hama-hama macam kutu sisik yang lembut begini. Jangan malas-males untuk merawat dari awal, agar nantinya hasilnya juga ke kita juga. Apa sih yang harus disiapkan ya dalam merawat anggrek online yang datanya ternyata sakit-sakit begini ya? Apa sih yang harus disiapkan adalah kapas, kemudian air biasa yang bakal kita campur dengan pestisida. Seperti biasa, saya pakai pestisida organik, pestisida mild. Seperti ini ya. Bisa dibeli di Shopee, nanti linknya saya taruh di deskripsi video.
Atau monggo ya, yang ada di rumah apa, mau pakai merek apa, terserah. Tapi yang jenis pabrikan, pestisidanya sangat menyengat baunya, seperti minyak tanah begitu ya. Makanya saya pakai yang organik saja. Jadi saya suka baunya karena baunya seger kayak daun-daunan begitu. Oke lah, kita bersihkan daun-daun ini. Saya facial. Mungkin di alam ya, anggrek ini sudah luar biasa berkembang biak kesana kesini. Namanya juga anggrek alam ya. Tapi apa salahnya? Namanya juga anggrek alam, anggrek spesies atau anggrek jungle. Masuk di rawatan kita, mesti kita bersihkan. Kalau dia sehat, kita juga akan senang lihatnya. Yang namanya kutu sisik ya, yang seperti nempel di makrofilm ini, bisa menular loh sahabat anggrek di tanaman lainnya juga. Jadi tidak hanya di anggrek, misalnya di aglonema atau mungkin di koleksi-koleksi tanaman kita. Biasanya nempelnya di daun. Kemudian saya juga nggak mau ya daun-daun lain bakal buat berkembang biak kutu-kutu ini, hama-hama ini, seperti itu. Pembersihan ini juga kita lakukan di batang makrofilm ya. Kotor sekali. Mungkin anggrek ini pas di kebun sangat-sangat rimbun ya. Begitu, ini saya cepatkan pembersihannya. Tara, ini adalah hasil pembersihan dari anggrek makrofilm ini. Tampak batang lebih mengkilap, kemudian daunnya juga bersih. Nah, beginilah sahabat anggrek ya. Kalau kita membeli anggrek gak usah yang paket mahal, lebih baik yang paket ekonomis. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana kita merawat ya. Jadi eman-eman kalau belinya mahal tapi gak bisa merawat begitu. Lebih telaten begitu ya, lebih baik. Karena saya lihat plannya penyakitan ya, maka saya perlu rendam fungisida kali ini ya. Mungkin kita tergantung plan yang datang seperti apa. Kalau memang kayaknya nuansanya dia banyak penyakit, kena penyakit, perlu direndam fungisida. Nah, ada pengalaman beli online ya, pas dapat sehat. Tapi saya nggak rendam fungisida, misalnya kayak video di atas ini ya, anggrek alam juga, tapi pas sehat dapatnya. Fungisida yang saya pakai juga organik juga nih ya, tapi kalau ini terserah yang ada di rumah apa aja boleh, mau organik mau enggak, ini nggak masalah. Kemudian pot kali ini saya rendam karena menyesuaikan medianya akan saya basahi juga. Pot yang saya pakai adalah kayu kopi yang artistik karena makrofilm. Kalau pas ngerembuyung berkembang bagus banget ke depannya ya. Untuk pot saya beli di Instagram, bisa lihat di deskripsi video ini ya. Oke, atau mungkin di Tokopedia. Saya cantumkan deh ya. Oke. Oke, kita mulai penanaman. Untuk sahabat, seperti biasa kalau kita nemuin anggrek yang begini, kita mesti pancing buat pertumbuhan akar dulu ya, dengan cara membalut dengan moss hitam. Alternatif lain adalah bisa dengan sabut kelapa. Kalau langsung sama pakis atau arang, akar akan sulit tumbuh, gak bisa jalan begitu ya, karena butuh dikasih media lemes dan lembab, tapi poros juga. Kali ini moss hitam yang akan saya pakai. Jadi kalau pakai moss hitam ya, tipsnya dari saya wajib direndam. Karena ada bagian yang biasanya ngempel ya. Ngempel, gak bisa kejangkau air, gak bisa kemasukan air. Ini adalah sisa dari fungisida yang tadi saya pakai untuk ngerendam media. Oke, kita langsung balut dengan media yang lemes ini. Misal kita mau pakai media pakis yang kaku, nggak bisa ya.
Cari yang lemes, luas, dan bisa ngikuti bentuk gitu ya. Kita boleh ikat sama benang terserah yang ada, tapi kali ini saya mau pakai benang nilon biar anteng. Oke ya. Selanjutnya saya akan tata bersama media lain. Kali ini saya mix pakis cacah tetapi masih kotak-kotak ya, plus moss hitam. Karena pakisnya terbatas, saya mix juga pakai cacahan kulit pinus. Dan yang kaku-kaku ini sebagai pengganjal agar nggak goyang ya lemnya. Karena untuk menumbuhkan akar, tanaman harus ajak, nggak boleh gerak-gerak dari posisinya. Selanjutnya saya bakal kasih tali satu lagi. Mbak Yu Kembang Ayu mau kasih tampungan air di bawahnya untuk ayam-ayam tidak kekurangan air dan nutrisi plant ini. Dan insya Allah pasti untuk kelangsungan hidup anggrek dapat dijamin jika ada air di bawahnya. Itu tipsnya yang nggak boleh dilupakan ya. Selesai sudah hasil menanam anggrek jungle yang penyakitan, taruh tempat teduh selama 2 minggu untuk penyesuaian. Dan kita juga bakal lihat perkembangannya selama 1 tahun. Ini dia perkembangan makropilem selama 1 tahun, sudah tumbuh daun barunya, sehat dan kinclong. Demikian hasil berkebun anggrek hari ini. Semoga bermanfaat video singkat ini, tambah sehat, tambah semangat. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus, menarik, satu lagi yang bermanfaat. Selanjutnya press bell atau tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.